Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 816 sampai 820. Hari ini, lepas tengah hari, untuk pertama kalinya aku beristirahat di alam terbuka. Suster Felicia yang hari ini mengunjungi aku. Ia membawakan beberapa barang yang kubutuhkan dan beberapa apel yang sedap, serta salam dari Mother Superior kami yang terkasih, serta para suster yang baik. 13 Desember 1936. Pengakuan dosa di hadapan Yesus. Ketika aku merenungkan bahwa aku tidak akan mengaku dosa selama lebih dari 3 minggu, aku menangis melihat kedosaan jiwaku dan sejumlah kesulitan. Aku tidak pergi ke pengakuan dosa sebab situasi memang tidak memungkinkannya. Pada hari pengakuan dosa, aku harus tinggal di tempat tidur. Pekan berikutnya, pengakuan dosa dilaksanakan pada petang hari, dan aku telah pergi ke rumah sakit pagi itu. Petang ini, Pastor Andras datang ke kamarku dan duduk untuk mendengarkan pengakuanku. Sebelumnya, kami tidak bertukar kata sepatah pun. Aku sangat bersukacita karena aku sangat gelisah memikirkan bagaimana pergi ke pengakuan. Seperti biasa, aku mengungkapkan seluruh jiwaku. Pastor Andras memberikan suatu jawaban terhadap setiap hal yang aku sampaikan. Aku merasa luar biasa bahagia karena dapat mengatakan segala sesuatu seperti yang kulakukan. Sebagai penitensi, Pastor Andras memberiku litani nama Yesus yang tersuci. Ketika aku mau menyampaikan kepadanya kesulitan yang kuhadapi untuk mendaras litani ini, ia bangkit dan mulai memberiku absolusi. Tiba-tiba, sosoknya memancarkan sinar cemerlang, dan aku melihat bahwa dia bukan Pastor Andras, tetapi Yesus. Pakainya berkilau-kilauan, seperti salju, dan serta-merta ia menghilang. Mula-mula aku merasa gelisah, tetapi tidak lama kemudian, suatu perasaan damai memasuki jiwaku, dan aku mencatat peristiwa Yesus mendengarkan pengakuan dosa, persis seperti yang dilakukan oleh para bapa pengakuan. Tetapi secara mengagumkan sesuatu terjadi di dalam hatiku selama pengakuan dosa ini. Mula-mula aku tidak dapat memahami apa artinya semua ini. 16 Desember 1936. Aku mempersembahkan hari ini untuk Rusia. Aku mempersembahkan semua penderitaan dan doa-doaku untuk negara yang malang itu. Sesudah komuni kudus, Yesus berkata kepadaku, "Aku tidak dapat menanggung negeri itu lebih lama lagi. Janganlah membelenggu tanganku, hai putriku." Aku menyadari bahwa kalau bukan karena doa-doa yang dipanjatkan oleh jiwa-jiwa yang berkenan di hati Allah, seluruh bangsa itu tentulah sudah terjerumus ke dalam kehampaan. Oh, betapa beratnya penderitaanku demi bangsa yang telah membuang Allah keluar dari perbatasan negaranya. Oh, mata air kerahiman ilahi yang tak kunjung kering, curahkanlah dirimu ke atas kami. Kebaikanmu sungguh tidak mengenal batas.
Teguhkanlah, oh Tuhan, kekuatan kerahiman-Mu atas jurang kepapaanku. Karena Engkau tidak memiliki batas untuk kerahiman-Mu. Kerahiman-Mu sungguh mengagumkan dan tiada tara, memesona pikiran insan dan malaikat. Malaikat pelindungku menyuruh aku berdoa untuk jiwa tertentu. Dan pada pagi harinya aku tahu bahwa ada orang yang tepat pada saat itu memasuki sakratul maut. Secara istimewa Tuhan Yesus memberitahukan hal itu kepadaku, tepat ketika seseorang membutuhkan doaku. Secara istimewa aku tahu kapan doaku diperlukan untuk seseorang yang menghadapi ajal. Sekarang hal ini lebih sering terjadi daripada di masa yang lalu. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.